Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan pada materi yang ke-11 ini kita membahas tentang IP address. Mungkin kalau orang yang sering bermain dengan jaringan atau mungkin ada dari mahasiswa yang dulu alumni dari SMA atau SMK yang mempelajari fokus bidangnya ke jaringan komputer, berarti sudah mulai bisa memahami sedikit tentang apa itu IP address, Internet Protocol Address. Oke, kita mulai saja. Silakan lihat sedikit video ini. This is you, this is your computer, and this is you watching What is an IP address? IP addresses represent where you live on the internet and are needed to send messages to computers outside of your own network. Imagine when you send a letter to your great aunt Mew. You put her address on the front of the envelope and the return address on the back. You send the message and expect to get a reply. This is what is going on with your computer right now as you're watching this, except the destination address of the thousands of messages you're sending every minute is some YouTube server, and the return or source address is the computer in front of you. Just like with house addresses, you won't find two computers connected to the internet with the same address. Somewhat differently though, computers don't use geographical addresses but rather use a string of numbers called an IP address. These IP addresses are how the devices involved in passing the message know who is sending what to whom. Not including a source IP when sending a message over the internet would be like sending a letter with no return address to a complete stranger who has to deal with billions of letters every minute and expect to get a reply. Yeah, good luck with that. So, quick recap. IP addresses are unique series of numbers which identify computers on the internet. Want to watch YouTube? You need an IP address. Want to send an email? You need an IP address. Want to browse gifs of adorable cats? You need an IP address. Cool. Moving swiftly on. If you look at an IP address in a bit more detail, you'll notice that it's basically four numbers separated by dots. This particular IP address would be pronounced 192.168.1.1. Using dot or point between the numbers doesn't really matter, it's just personal preference. As mentioned in a previous video, sending information across the network will eventually lead to ones and zeros being transmitted in the form of electrical signals. An IP address has 32 of these ones and zeros. With a little bit of arithmetic, we can work out that there are 4,294,967,296 addresses available for use on the internet. Wait, hang on. There are 7 billion people in the world, about 3 billion of whom are connected to the internet. Some of these people will have multiple internet-connected devices, the number of which is going up literally every second. Aren't we running out of addresses? Why yes, we most certainly are. The super amazing techie people realised this problem back in the late 1990s and hence came up with a system to slow down the rate at which IP addresses were being used up. That is called NAT. Imagine a postman standing at your front door. Looking towards the house is like looking at the devices on your home network, and looking out towards the road is like looking out towards the internet. The postman takes 3 letters, one from Alex watching YouTube, one from David sending an email, and one from Jane watching gifs of adorable cats. The postman sends off these letters and any replies get given to him. He then comes back to the house with the replies and gives them to Alex, David and Jane respectively. Same idea with NAT. It takes multiple addresses from inside your network and presents a single IP address pointing out towards the internet, thus reducing the number of IP addresses used. This is why if you take a look at your network settings at your house and then ask a friend to do the same at theirs, it's likely you'll have incredibly similar IP addresses. NAT is working in the background. And so, this is you, this is your computer, and this is you finishing What is an IP address? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tera Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana tentang pengenalan IP address. Apakah itu IP address? IP address adalah pengalamatan komputer dalam sebuah jaringan komputer. Kenapa harus diberi alamat? Kita ibaratkan gambarannya, misalkan lokasi ibaratkan
rumah gitu. Rumah dalam satu komplek, misalkan rumah itu ada 10, kita tidak usah memberi nomor atau alamat, kita juga akan mudah kalau cuma 10 rumah. Bagaimana jika ada 2 rumah, 22.000 rumah, ada 3.000 rumah, atau sampai 1 juta rumah dalam satu komplek, maka otomatis kita akan kebingungan. Oleh karena itu kita akan memberikan sebuah nomor atau alamat supaya kita mudah dalam membaca sebuah buku aja. Buku kalau tidak ada halaman, maka kita juga akan bingung. Kita sudah mempelajari bab berapa, kemudian kita tidak ada halaman atau nomor atau alamat, otomatis kita ketika hendak membuka bab yang kita pelajari itu, maka kita akan kebingungan, maka memakan waktu yang lama sehingga menemukan bab yang pernah dipelajari. Nah, bagaimana cara menyeting IP address pada internet, pada komputer? Sebenarnya ada 2 untuk IP address. Yang satu IP address static. Jadi kalau static itu kita tentukan sendiri IP addressnya. Biasanya ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau misalkan untuk yang dynamic maka secara otomatis. Kita cek IP-nya, cara ngeceknya mudah. Berkanan open new network, kemudian kita pilih di sini. Nah, untuk WiFi ini biasanya dia IP-nya DHCP, jadi otomatis. Cara ngetiknya adalah klik detail. Nah, maka ini IP address-nya ini yang digunakan. 192.168.1.104. Ini untuk subnet mask-nya. Kemudian bagaimana nyeting ibaratnya IP static? Nah, itu cukup mudah sekali. Static, berarti kita pilih yang ini. Saya ambil contoh yang ini. Nah, TCP/IP Internet Protocol TCP/IP ini dipilih yang versi 4. Kalau yang terbaru versi 6. Double klik. Nah, cara mengenai ini. Jadi pertama IP address-nya berapa, gateway-nya, karena di sini komputer ini. Ya, itu sedikit dari video tentang IP address. Sekarang kita masuk ke definisi dari Internet Protocol Address ya. IP address adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP IP atau internet berdasarkan aturan dari internet protokol. Jadi IP address itu alamat IP, alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan internet. Kayak orang panggil ini pakai Facebook dan macam-macam ya, ketik di browser itu ada alamat IP-nya dan ada server atau jaringan yang terhubung ke internet. Setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP harus memiliki yang namanya IP address. Kemudian IP address bersifat unik. Artinya dalam satu jaringan tidak ada 2 host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama ya. Dia unik ya, sama dengan IP-nya mahasiswa ya. ID-nya mahasiswa, ID-nya dosen, unik. Kalau ID-nya sama, otomatis terjadi duplikasi data di sana ya. Jadi satu IP atau satu ID muncul dua nama, itu yang tidak boleh. Kalau di IP address ada IP yang angkanya sama, berarti kita buka Facebook, tahulah contoh Facebook sama Twitter, IP-nya sama. Jadi kita buka Facebook, buka IP Facebook, IP Twitter juga kebuka, nanti jadi apa di situ? Tabrakan ya. Jadi dia tetap dia harus bersifat unik. Jadi istilahnya ada angka-angka tertentu yang membedakan antara satu alamat dengan alamat yang lain. Contohnya alamat rumah kan. Alamat rumah tidak mungkin ada satu nomor rumah berada di 2 rumah ya.
Ya, contoh ada nomor 1A, ya, ada orang nama jalannya, Jalan ABC, Kelurahan ABC kan. Terus nomor jalannya bisa sama, kelurahannya bisa sama, tapi nomor rumah tidak akan sama. Kalau nomor rumah sama, bagaimana caranya tuh? Nah, jadi nomor rumah pasti berbeda. Jalan ABC, kemudian kelurahan ABC, ya. Nomor bisa 12, 13, ya, 14, tidak mungkin nomornya sama, 12 semua. Ya, itu rumah yang menumpuk-numpuk ya. Ya sama juga dengan IP address, dia tidak boleh sama, IP-nya tidak sama, dia sifatnya unik. Kemudian IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktat dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal ya, 197.162.188.4. Dia dibagi dalam 4 kelompok bilangan desimal. Sebagian oktal kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan dan oktat lainnya menunjukkan alamat host. Jadi dari 4 kelompok itu ada sebagian yang menunjukkan alamat jaringan dan sebagian menunjukkan alamat host. Ini contohnya yang 32 bit. Ini dia menggunakan bilangan biner. 011011 itu kalau dikonversi menjadi 192. Ini biner dikonversi ke bilangan desimal 192. Kemudian 1010000 168. Kemudian ini 0, ini 0010000 itu 40. Lihat keterangan di bawah yang berwarna putih, agak ungu. Itu alamat dari jaringan. Dan yang terakhir, yang paling ujung warna krim atau apa itu? Itu alamat hostnya di sana. Alamat kayak saya tadi contoh nomor rumahnya ada di sana. Gitu caranya. Jadi 192.168.040 dibagi dalam 4 kelompok. Nah, 4 kelompok bilangan desimal 1, 2, 3, 4. Itu contoh atau format dari IP address. Mungkin kalau ada yang sudah bermain mikrotik ya, jaringan WiFi yang di rumah itu, IndiHome dan macam-macam, itu kan kalau mau mengakses ke mikrotik kan menggunakan ini IP address. Itu contoh penulisannya dan keterangan yang di atas menyebutkan bahwa dia masuk 832 bit, kemudian dibagi dalam 4 oktat dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Oktat yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Oke, klasifikasi IP address. Yang pertama IP address kelas A. Kelas A itu 32 bit, yang pertama ini alamat jaringan, yang warna ini semuanya alamat dari host. Range-nya 1.0.0.0 sampai dengan 127.255.255 ini angka standar. Angka standarnya begini. Nanti ini sebagai pengenalan saja, nanti belajarnya lebih fokus di mata kuliah jaringan komputer di semester 4. Kemudian klasifikasi IP address kelas B. Ya, ini kalau yang pertama tadi alamat jaringannya cuma sedikit. Kalau yang kedua kelas B sudah sama banyak, seimbang. Alamat jaringannya sama alamat hostnya. Ya, dari sini 128.0.0 sampai dengan batas kiri kanannya itu 191.255.255. Kalau di atas cuma sampai 127. Kalau di bawah 191. Kalau di atas 1, di bawahnya ini mulai dari 128. Kelipatannya tadi ya. 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 4 kali 2, kemudian 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, cara hitungannya begitu. Kemudian IP address kelas C, dia melanjutkan yang ini, 191, dilanjutkan ke sini, kemudian
255, dia naik ke sini 223. Kemudian klasifikasi IP address. Yang pertama, zona distribusi IP address kelas C, yakni 194.0.0 sampai dengan 195.255.25 itu punya Eropa. Kemudian 198.0.0 199.255 Amerika Utara. Kemudian 200.0 Amerika Tengah dan Selatan. Kemudian 202.0.0, kemudian 203, 255 itu Asia Pasifik. Ini klasifikasi IP address menurut zona distribusinya ya, wilayah ya. Kita yang di Asia pakai yang keempat. Kemudian klasifikasi IP address kelas D yang 32 bit, alamatnya mesti cache, ranknya 224.00 sampai dengan 239.255.255. Di atas tadi 223, di sini sudah 239. Multicache atau pengiriman data sekaligus cache jumlah besar jaringan penerima yang dilakukan oleh router multicache khusus. Jadi, kemudian IP kelas D, kelas E 32 bit, alamat khusus untuk eksperimen dan jaringan. Nah, range-nya dari 240 sampai 247, 555, 2525. Berikutnya kategori dari IP address. Nah, IP address memiliki kategori. Tadi sudah kelas, terus ada lagi zonanya, ya. Terus sekarang kategorinya. Yang pertama IP statis, merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Ya, jadi ada namanya IP statik. Kemudian yang berikut ada yang namanya IP dinamik. IP address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address dalam jaringan pada saat itu yang diatur oleh DHCP server. Nah, kalau orang yang sering bermain mikrotik itu sering ketemu kayak gitu. Ada IP statik, ada IP dinamik. Ya, kalau yang settingan di mikrotik terkadang menggunakan IP statik. Ya. Cuman kelemahannya IP statik, orang gampang untuk kalau orang yang memahami jaringan, dia sangat mudah untuk menjebol jaringan yang ada dalam IP statik. Tapi kalau IP dinamik, IP-nya berubah-ubah. Kelemahannya kita harus, kalau kita bermain jaringan kayak di mikrotik, setiap, kalau pengalaman yang saya pernah alami, setiap mati lampu atau jalur listrik ke mikrotik atau media untuk jaringan komputernya mati, setiap menyalakan kembali pasti IP-nya berubah, harus disetting kembali. Kalau tidak, jaringan internet yang dipancarkan itu tidak bisa terkoneksi. Memang ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau yang dinamik, setiap perangkat itu kehilangan daya listrik, dia berubah IP address dan harus disetting kembali. Kemudian IP private, IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal. Contoh 10.0.0, 172.16.00 dan 192.168.00. Kemudian IP public, IP address yang digunakan di internet pada umumnya, ini yang umum digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke email.
Oke, itu tadi sedikit ilustrasi tentang cara berkirim email. Apa itu email? Email kepanjangannya adalah electronic mail atau surat yang dalam bentuk elektronik. Dia adalah sumber daya internet yang paling penting dan paling banyak dipakai dalam surat elektronik atau yang dikenal dengan sebutan email. Dengan menggunakan email, setiap orang di internet dapat mentransmisikan satu pesan teks ke siapapun juga yang ada di internet. Proses penyampaian elektronik email dapat dianalogikan dengan penyampaian surat oleh kantor pos dan giro. Proses ini disebut dengan store dan forward. Mengirim, kemudian membagikan. Ya. Mengirim, dan menyimpan dan membagikan. Terus itu ya. Kita mengantar ke kantor pos dan kemudian kantor pos menyalurkan kembali. Sama dengan email. Kita menulis pesan di email, kirim, di-post ke servernya penyedia layanan, kemudian email itu nanti di-forward ke penerima. Jadi analoginya sama dengan proses pengiriman surat di kantor pos. Dan mungkin orang yang mengembangkan email ini kan dia terinspirasi dari model pengiriman surat konvensional yang dulu, meskipun sekarang kantor pos masih tetap jalan, masih melakukan proses pengiriman paket surat dan macam-macam. Akan tetapi sebagian besar tugas dari kantor pos itu sudah diambil alih oleh email ya. Dulu orang kirim surat itu harus berminggu-minggu sampai berbulan-bulan sampai karena dikirim lewat kapal. Sekarang dalam hitungan sepersekian detik, pesan yang kita kirim sudah bisa diterima oleh penerima di waktu dan jam yang hampir sama. Ya. Dan email juga pesannya atau surat yang kita kirim tidak akan hilang. Ya. Walaupun si penerima tidak mengetahui ada pesan yang masuk. Begitu. Jadi dia langsung tersimpan. Tadi namanya store. Tempat penyimpanan. Jadi proses menyimpan kemudian membagikan. Kita mengirim email itu tersimpan di server kemudian dibagikan ke penerima. Alamat yang dituju harus ditentukan dan kemudian surat tadi diletakkan di kotak pos. Sama analogi kotak pos juga begitu. Kalau alamatnya salah tidak akan terkirim. Sama juga di email. Kalau yang sering kirim email salah itu kan ada pesan muncul Failure Diamond gitu kan. Itu berarti pesan yang dikirim tidak, atau email yang dikirimkan penerimanya salah, alamatnya salah ya. Sama juga dengan kantor pos. Kalau surat alamat yang ditulis di surat itu tidak sesuai atau salah, tidak akan terkirim. Mail akan dikirim dengan menggunakan protokol tertentu. Ini dilakukan oleh message transfer agent. Jadi semacam ada pelayanan yang melakukan transaksi mengirim atau mentransfer pesan. Untuk membaca email, user menggunakan user agent yang lazim disebut mail reader seperti Pine, Elm, PC Edra, dan MS Outlook. Ya. Tapi yang kalau di email-email yang sudah sekarang itu penyedia layanan membacanya sudah ada. Jadi mungkin salah satu dari yang disebutkan ini. Yang menggunakan Pine, Elm, PC Edra, dan sekarang di email pun sudah ada antivirus yang di-set langsung di sana. Kemudian bagaimana cara email disampaikan? Setelah pesan dikirimkan ke provider, penyedia layanan ya, provider itu, ya, maka pesan itu akan berjalan melalui lusuinan komputer sebelum sampai ke tujuan. Jadi dia tadi proses mengirim ya dari komputer, jalurnya ini saya di komputer A, saya mau kirim ke komputer F, berarti dia lewati dulu A, B, C, D, E sampai ke tujuannya. Di setiap tempat pesan tersebut ditahan sementara komputer merakit sejumlah pesan untuk dikirim ke tempat berikutnya. Kenapa dia begitu? Karena yang kirim pesan bukan cuma kita sendiri. Yang kirim pesan banyak orang. Jadi ada proses dia mengirim satu-satu sampai pesan itu terkirimkan. Akan tetapi prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama, sangat cepat ya. Hitungan menit itu paling lama ya. Pesan itu sudah terkirim. Mungkin tergantung kapasitas atau ukuran file yang dikirimkan.
Kalau filenya besar sekali mungkin memakan waktu, tapi kalau file surat-surat biasa itu dalam hitungan menit itu yang menerima sudah bisa mendapatkan pesan yang kita kirimkan, ya. Jadi analogi dia singgah di beberapa komputer itu analogi kalau secara komputerisasi itu sangat cepat, hitungannya sepersekian menit atau detik. Tapi kalau kita analogikan dengan pikiran kita dari komputer satu ke komputer lain berarti akan lama, ya. Padahal itu sebenarnya kalau kita tarik analoginya sistem teknologi informasi itu tidak terlalu lama, sangat cepat. Berkat penundaan sesaat, lalu lintas di internet justru menjadi lebih efisien. Jadi maksudnya dia menunda sedikit proses pengiriman itu supaya tidak terjadi penumpukan, ya. Ya, jalurnya itu bebas hambatan. Kalau semuanya masuk sama-sama, jalurnya jadi sibuk dan ada pesan yang akan tidak terkirimkan. Pesan gagal dikirimkan, sistem sedang sibuk. Nah, sering terjadi kayak gitu. Kemudian arsitektur dari email. Pertama, memiliki alamat yang unik. Ya, sama dengan IP address. Dia harus memiliki alamat yang unik. Kalau alamatnya sama, pasti tidak bisa. Dan kalau sekarang di sistem registrasi pendaftaran atau pendaftaran email, alamat email sekarang sudah dibatasi. Jadi sistem sudah melakukan pembatasan. Kalau Anda memasukkan nama email yang sudah digunakan orang lain, pasti ditolak, kan? Nama email yang Anda gunakan sudah digunakan. Sudah ada yang menggunakan nama email ini atau pesan-pesan itu yang muncul, ya. Jadi dia menandai terjadinya ganda, duplikasi, ya. Makanya dia harus unik, ya. Unik itu mungkin angka huruf besar, huruf kecil, atau penambahan kombinasi angka dengan teks, ya. Penambahan simbol, ya, garis bawah, dan sebagainya. Memanfaatkan karakter spesial, ya, angka, huruf, teks, dan karakter spesial, gitu. Kemudian dia bukan pelayanan end-to-end. Mesin pengirim dan penerima tidak perlu berkomunikasi secara langsung. Kalau di WA itu menggunakan end-to-end. Saya yang mengirim pesan ke mahasiswa juga harus berkomunikasi baru pesan itu bisa terbaca atau masuk. Tapi di email dia tidak perlu. Mau yang di sana baca atau tidak, pesan itu tetap bisa terkirim. Nah, itu arsitektur dari email. Makanya di sini dia bilang, mesin pengirim dan penerima tidak perlu berkomunikasi. Saya tidak perlu berkomunikasi. Saya buka email, saya kirim ke email ke orang di Ternate, atau ke Halmahera sana, saya kirim email. Tidak perlu yang penerima sana harus buka email baru pesan itu terkirim. Tidak perlu. Tanpa dia mengakses email, pesan itu bisa masuk. Tapi kalau WA-nya tidak dibuka, maka pesan belum terkirim. Makanya ada tanda bulat, ya, ada tanda checklist 1, checklist 2, kemudian checklist 2 warna biru. Nah, kalau WA itu salah satu contoh, dia melayani proses yang namanya pelayanan end-to-end. Yang mengirim dan menerima harus bisa saling berkomunikasi, baru pesan itu bisa masuk. Tapi kalau di email, mau dia aktif atau tidak, pas dia buka dia email, sudah ada inbox masuk di atas dia penerima, ya. Kemudian prosesnya store dan forward, ya. Tadi sudah saya dijelaskan di atas di poin B. Pesan disimpan, kemudian dibagikan, forward, ya, dibagikan ke yang menerima. Ini contoh-contoh penulisan alamat email. Bentuk pengalamatan email yang pertama, nama user, kemudian nama host, kemudian nama domain. Contoh, ahmad@yahoo.com. Ahmad nama user, Yahoo itu nama hostnya, com itu nama domain. Jadi bisa saja domain itu bisa saja ACID dan sebagainya. Net bisa saja. Kemudian muhammad@gmail.com, ya. Muhammad nama user, Gmail nama host, kemudian domain nama, com nama domain ini. Com nama domain, Gmail nama host,
Muhammad nama user. Atau contoh lakamisdia@telkom.net. Ini contoh email institusi, email yang dibuat oleh sebuah perusahaan, sebuah kantor ya, yang menunjukkan jati diri dari sebuah organisasi. Email bisnis ya, biasanya. Lakamisdia nama user, Telkom itu nama host, nama domainnya net. Ya, nah itu contoh lagi kayak Unhair. ladiono@simak.unhair.ac.id. Ladiono nama user, kemudian nama hostnya Simak, kemudian Simak Unhair nama hostnya, kemudian ACID nama domain. Nah, itu cara penulisan email ya. Jadi nanti ada petunjuk untuk menulis email. Dia bilang apa? Pakai garis datar ya, garis bawah ya. Tidak boleh ada spasi ya. Jadi dalam penulisan alamat email tidak boleh ada spasi. Kalau ada jarak, tambahkan dengan garis datar atau garis bawah. Atau disambungkan saja kayak begini. Ini lakamisdia. Ya. Begitu. Cara penulisannya begitu. Jangan dispasi, harus dirapatkan. Kalau tidak, kalau ada spasi, tambahkan garis bawah atau garis strip ya, garis datar. Ini contoh tampilan dari layar email, ada kotak masuknya, ada chatnya, ada kotak keluar, ada spam, kemudian di sini tampilan inboxnya, pesan-pesan yang masuk itu ada di sini. Itu tadi yang saya bilang, dia sistemnya end to end, walaupun dia tidak aktif di email, pesannya pas dia buka, pesannya langsung ada di dalam inbox ini. Nah, terus ini contoh pengiriman surat ya. Pilih apa new kemudian masukkan alamat yang dituju kan. Kalau alamatnya lebih dari satu bisa kayak ditambah-tambahkan ya. Kemudian subjeknya ini judul dari email, kemudian ini tempat untuk menulis email. Email juga bisa ditulis di Office ya, di Microsoft Office, di Word, kemudian diupload ke sini dalam bentuk file dokumen, baru dikirimkan. Ya. Bisa juga diketik di sini. Tapi kalau diketik langsung di halaman teksnya, storyboardnya email, kalau lebih dari sampai 2-3 halaman tidak efektif tulis di sini. Ya. Jadi mendingan tulis di ketik di komputer, di perangkat aplikasi Microsoft Word, kemudian filenya diupload ke sini. Kemudian tampilan layar email untuk yang ini Gmail. Kalau yang pertama tadi Yahoo, yang ini Gmail. Nah, sama saja, cuman karena beda provider jadi beda tampilan. Ya. Ya, di sini ada tulis untuk membuat pesan baru, ada kotak masuk, pesan-pesan masuk, email terkirim, draft itu pesan yang sudah terkirim, kemudian tersimpan. Kemudian ini kotak masuknya, kemudian cara membuat pesan barunya ini. Masukkan alamat, kemudian masukkan judul, ya. Kemudian kalau mau ketik di sini bisa, atau mau lampirkan file dari sini, ambil file yang sudah diketik di Word, kemudian dilampirkan di sini. Cara pemakaian email, yang pertama menjalankan program email, yang kedua mengirim surat, yang ketiga membaca surat yang masuk, yang keempat membalas surat, yang kelima menghapus surat, dan yang keenam keluar dari program. Jadi itu cara pemakaian email. Dia menjalankan programnya, dia mengirim surat, bisa membaca surat yang masuk, bisa membalas surat ya, mereplay ya. Kemudian bisa menghapus surat yang masuk dan dia bisa keluar dari program. Kemudian ada lagi fasilitas yang ada di email namanya mailing list ya. Merupakan sarana internet yang memungkinkan untuk mengirimkan email ke sejumlah besar orang. Jadi sekali kirim email bisa masuk ke banyak orang. Tapi dengan syarat orang yang menerima email kita sudah punya semua alamat email orang yang mau menerima, kayak pesan SMS berantai ya. Kayak Telkom kalau mau berkirim pesan semacam pengumuman apa tentang COVID ya, sekali pencet di sana di server di Jakarta sana terkirim semua pesan itu ke semua
pelanggan Telkomsel. Jadi kita secara serentak menerima pesan masuk. Sekarang lagi kayak yang punya BMKG. Ada gempa di mana secara otomatis langsung pesan masuk ke semua orang yang menggunakan provider yang menggunakan jaringan seluler. Ya. Sekali ada gempa di mana semua orang tahu. Sama juga dengan mailing list, dia punya kemampuan juga mengirim pesan ke banyak orang. Kemudian biasanya berfungsi sebagai forum diskusi untuk orang-orang yang tertarik pada topik-topik yang sama, namanya email group. Kalau sekarang orang sudah menggunakan Facebook group, WA group, Telegram group, tinggal berdiskusi saja di situ. Kalau di zaman sekitar tahun 90-an, awal-awal 2000-an, orang menggunakan mailing list untuk grup, ya, grup kelas di situ. Saya sempat mengalami penggunaan itu menggunakan mailing list. Cuman kelemahan dari mailing list, jika ada tugas yang harus dikumpulkan di situ, maka bisa saja orang mencontek jawaban, karena semua mahasiswa yang mengirimkan tugas ke situ bisa dibaca oleh anggota grup. Jawabannya bisa diambil. Ini contoh alamat mailing list nih. Jadi nanti ada data kayak kalau materi kelas, kalau kayak perkuliahan di sini ya, ada materinya di sini, nanti ada tugas di sini, kemudian nanti ada data mahasiswa yang ada di dalam situ ya. Dia bisa melihat tugas, melihat materi, bahkan melihat jawaban yang dikirimkan oleh rekan mahasiswa yang lain. Oke, yang berikut internet. Internet adalah jaringan fisik yang menghubungkan banyak komputer dan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi. Jadi kayak jaringan komputer yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain di seluruh dunia. Sekarang saya duduk di sini, saya bisa ketik browser, saya buka Facebook, saya bisa lihat orang yang di luar negeri sana punya status Facebook ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jaringan komputer dalam skala besar yang saling terhubung. Koneksi ditangani oleh protokol TCP/IP. Mensyaratkan adanya identitas untuk berupa alamat IP. Nama domain digunakan untuk mempermudah mengingat alamat komputer. Contoh videonya. Ini adalah internet, tempat di mana orang-orang dapat saling terhubung, mendapatkan informasi, dan menghibur diri. Setiap belahan bumi dapat saling terhubung dengan adanya internet. Lalu, seberapa pentingkah internet untuk keberlangsungan hidup manusia? Maka dari itu, kamu harus tahu. Internet bukan cuma mesin pencari informasi saja. Internet telah masuk ke dalam pola kehidupan masyarakat. Bukanlah hal aneh apabila orang-orang di sekitar kita setiap hari mengakses internet. Internet bagaikan nyawa kedua untuk hidup kita. Statistik menunjukkan bahwa di tahun 2015, 88 juta orang Indonesia aktif di dunia maya dan akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet sangatlah menakjubkan. Dan saat ini kita telah mendengar istilah Internet of Things, sebuah gagasan umat manusia untuk memanfaatkan jaringan internet sehingga setiap benda di dunia nyata dapat saling terhubung. Saat ini, perangkat-perangkat wearable seperti smartwatch sudah banyak bermunculan di pasaran. Hal ini menandakan bahwa gagasan Internet of Things bukanlah hal yang mustahil. Teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Semakin canggih teknologi, semakin mudah pula manusia dalam melakukan aktivitas. Tanpa kita sadari, satu kaki kita telah menginjak masa depan. Masa depan di mana teknologi berdampingan langsung dengan manusia. Apakah itu masa depan yang baik untuk manusia? Bisa iya dan bisa juga tidak. Semua tergantung dari manusia itu sendiri. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below. Oke, sedikit kita ulas tentang perkembangan internet. Di tahun 70-an, jumlah planet menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya.
Desentralisasi memudahkan penambahan komputer baru. Desentralisasi itu komputer disebar ke tempat lebih banyak ya, dibagi-bagi ke lokasi yang lebih banyak. Bedanya dengan sentralisasi yang terpusat, kalau sentralisasi seperti memberikan otonomi ya, ada tempat-tempat tertentu yang bisa mengakses komputer, akhirnya kebutuhannya menjadi besar. Kemudian 1000 komputer militer dan kampus terhubung pada tahun 84. Nah, di tahun 84 itu tentara punya, jadi ARPANET itu kan yang punya adalah militer. Internet itu awalnya digunakan untuk kepentingan perang. Kemudian sekarang sudah berubah menjadi kepentingan untuk pendidikan dan bisnis ya. Ya, di tahun 84 itu sudah ada 1000 komputer yang terkoneksi di militer dan di kampus. Di tahun 80-an pemerintah Amerika melibatkan diri lebih banyak pada pengembangan internet. Di tahun 90-an internet menghubungkan semua kampus dan universitas di Amerika Serikat. Tahun 92 kontrol internet dipindahkan ke organisasi non-profit seperti Internet Engineering Task Force, Internet Assigned Number Authority, dan kemudian World Wide Web Consortium. Di Indonesia itu sekitar tahun, kalau tidak salah ya, sekitar tahun 90-an sudah mulai ada, tapi sudah sangat mahal, dan dia ada yang di bawah Telkom ya, ada Telkom Instan dan sebagainya. Dan waktu itu kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan internet hanya di kalangan-kalangan tertentu yang bisa menggunakan internet ya. Nanti kalau mau belajar lebih mendalam, coba searching di Google, cari ya Pak Ono Purbo ya, tentang internet, karena beliau adalah satu-satunya orang yang mengembangkan model jaringan pengaksesan jaringan internet menggunakan wajan bolik ya, itu penutup pelanga itu dirancang kemudian dijadikan alat untuk mendapatkan sinyal internet. Jadi waktu itu kalau tidak salah katanya, menurut pengalaman beliau, dia menjebol ya, mengambil akses internet milik pemerintah kemudian dibagikan masyarakat menggunakannya. Ya. Kemudian WWW, World Wide Web, kumpulan dokumen-dokumen yang terhubung yang disimpan di internet dan diakses dengan menggunakan protokol HTTP. Itu namanya WWW. Kemudian tim Berners-Lee dari European Particle Physics Laboratory ya, dari laboratorium partikel fisik Eropa mendesain sistem hypertext untuk menautkan dokumen melalui internet. Jadi bagaimana dia memasukkan dokumen lewat internet. Cara mendesainnya menggunakan bahasa HTML untuk menspesifikasikan isi dari dokumen. Jadi halaman penulisan dokumennya menggunakan HTML ya. Nah, kalau nanti mau belajar web, HTML itu semua dokumen penulisannya ada di situ, kemudian dibuat menjadi dinamis dengan menggunakan PHP. Kemudian mendesain protokol HTTP untuk mendownload dokumen, kemudian membuat browser yang berbasis teks. Yang berikut HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol utama dari World Wide Web mengatur format data dan pertukaran data antara server dengan klien. Defaultnya menggunakan port 80, jadi rata-rata menggunakan port 80. Kemudian berikut hubungan web dengan internet. Web tidak sama dengan internet. Internet sebagai perangkat kerasnya, web sebagai softwarenya. Internet ini perangkat keras karena dia dalam bentuk jaringan komputer. Web sebagai softwarenya karena dia dalam bentuk perangkat lunak ya. Aplikasi yang digunakan program. Web adalah salah satu aplikasi yang berjalan di internet. Jadi web ini, software ini berjalan di internet. Sama dengan di komputer ya. Komputer itu hardware-nya, kemudian software-nya apa? Software-nya itu sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang berjalan dalam sebuah komputer. Aplikasi lain yang berjalan di internet antara lain
Ada telnet, ada FTP, ada email, ada IM, dan macam-macam ya. Telnet itu untuk orang telekomunikasi ya. FTP untuk transfer file, kayak orang mau mengupload file webnya dari lokal host ya, dari offline ke online, dia memanfaatkan FTP ya, file transfer protokol. Kemudian contoh lagi tadi email, banyak ya. Contoh-contoh aplikasi yang berjalan, ya, Facebook ya, Yahoo, Gmail ya, banyak. Dokumen yang ada di dalam web, pertama ditulis dalam format HTML, kemudian diletakkan di web server, diakses menggunakan web browser. Cara pengaksesannya adalah dengan menentukan URL-nya. URL itu alamat ya. URL tersusun atas 3 bagian. Yang pertama format transfer, yang kedua nama host, yang ketiga page dokumen. Ini format transfernya HTTP, nama hostnya ini example.com, kemudian page dokumennya adalah test HTML. Jadi itu ya. Ini formatnya HTTP yang sudah disebutkan di atas tadi, menggunakan port 80. Kemudian www.example.com adalah nama host, kemudian test HTML adalah page dokumen. Itu contoh dari URL HTTP www.facebook.com. Kemudian di sampingnya siapa? Slashnya di sana yang paling terakhir, nama profilnya siapa di sini ya. HTTP www.facebook.com, di sini Ahmad.html dan sebagainya. Kemudian HTML adalah bahasa untuk membangun sebuah halaman web yang ditulis. Dia masuk ke dalam bahasa pemrograman ya. Ya. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2009 oleh Tim Berners dan telah menjadi standar penulisan web oleh W3C World Wide Web Consortium sejak tahun 1996. HTML telah memasuki generasi keempat. Bahasa ini disebut hypertext karena halaman-halaman web lebih dari sekedar teks. Dia lebih dari teks, makanya dibilang hyper, lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari teks ya. Dapat berisi multimedia serta menyediakan link yang menghubungkan antara halaman web. Itulah yang disebut, hanya dia disebut dengan hypertext ya. Dia bukan hanya sekadar teks, tapi dia juga membuat link ya. Di teks itu, link itu kita bisa klik tulisan itu, bisa mengambil source atau file eksternal dari tempat lain. Dia bisa menampilkan gambar melalui teks itu ya, memanggil gambar melalui alamat-alamat. Sedangkan markup mengacu pada fakta bahwa HTML bekerja dengan simbol atau tag, yaitu dia mengidentifikasi struktur dan tipe isinya. Kemudian jenis-jenis halaman web. Yang pertama halaman statis. Halaman statis dibuat menggunakan client-side programming language. Yang kedua, pemeliharaan relatif sulit. Yang ketiga, membentuk halaman web statis. Contoh HTML, JavaScript. Ya. Jadi halaman statis itu dibuat menggunakan client-side programming language. Pemeliharaan relatif sulit, menentukan halaman website, contoh HTML dan JavaScript. Jadi kalau bahasa umum web statis itu web yang biasanya digunakan oleh perusahaan, kantor, karena isinya tidak berubah. Sekali dibuat paten ya, makanya dibilang di situ pemeliharaan relatif sulit karena dia dalam proses perbaikan harus merubah konten yang sudah dibuat dari awal ya, kecuali perusahaan itu berubah nama ya, berubah visi dan misinya ya. Jadi halaman statis itu halaman yang itu contohnya ya, kalau contoh dalam penerapan web besar ada tentang halaman statis. Jadi halaman web yang isi kontennya itu tidak berubah, dia statis gitu ya, di perusahaan profil company. Kemudian halaman dinamis dibuat menggunakan server-side programming ya. Kalau yang statis klien yang buat, kalau dinamis dikembangkan melalui server, klien dan server, ada dua ya. Pemeliharaan lebih mudah karena ada akses ke halaman adminnya. Membentuk halaman web dinamis menggunakan ASP.NET, PHP, dan
JSP yang ada tempat ini kan PHP sama ASP itu ya. Nama ini JSP JavaScript. Server-side programming scriptnya harus ditaruh di dalam web server. Contoh web server IIS, PWS, Apache dan Shitami ya. Ini yang paling banyak digunakan ini Apache. Jadi websitenya diupload ya, kemudian ditaruh di Apache supaya bisa diakses. Nah, itu namanya server-side programming. Nah, nanti itu pelajari ini sebagai perkenalan saja supaya waktu dapat mata kuliah web sama jaringan komputer tidak kaget. Oh, ada istilah ini dulu di PTI ya. Kenal saja dulu, nanti dipelajari berikutnya. Kemudian yang terakhir, ancaman keamanan internet. Di internet itu ada ancaman yang masuk kayak virus, ada worm, ada trojan horse, ada phishing ya. Phishing itu melakukan pencurian data ya di internet. Trojan horse itu mirip dengan virus juga, worm juga ya. Ada juga firewall ya, banyak. Beberapa contoh-contoh ancaman yang ada di internet banyak. Berikut kita lihat contoh penerapan IoT, Internet of Things. Memanfaatkan internet untuk kegiatan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk absen di virtual class. Kemudian materi bisa diakses di YouTube di channel saya. Kemudian silakan di review, ditonton kembali untuk melihat jika ada yang mau ditanyakan. Silakan ditanyakan ke saya melalui virtual class atau melalui virtual class kan bisa ada fasilitas chattingnya, atau melalui aplikasi Zoom atau Google Meet ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.